Dalam sejarah panjang peradaban manusia, tak sedikit peninggalan masa lampau mencuat ke permukaan, bukan karena bukti sejarah yang ditemukan, melainkan karena teori-teori yang justru mengaburkan makna aslinya. Salah satunya adalah Anunnaki, sebuah istilah yang kerap muncul di persimpangan antara nalar dan imajinasi. Selama bertahun-tahun, konsep ini telah melahirkan gelombang perdebatan yang mengundang kekaguman, menimbulkan keraguan dan menjadi bahan bakar bagi teori konspirasi yang menyebar luas. Di tengah hiruk-pikuk narasi alternatif dan klaim yang terdengar megah itu, pertanyaan mendasarnya adalah, dari mana semua ini berasal? Apakah kita benar-benar memahami konteks yang melatar belakangi nama itu? Sebelum mengambil kesimpulan, kita perlu menelusuri kembali dengan jernih, bukan untuk mematahkan kepercayaan siapapun, tetapi untuk membedakan antara warisan budaya dan konstruksi yang lahir dari kesalahpahaman ini. Sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa sebenarnya Anunnaki yang oleh para penganut teori konspirasi dianggap sebagai makhluk luar angkasa dari planet fiktif Nibiru. Anunnaki adalah sekelompok dewa-dewi dalam mitologi Mesopotamia kuno, khususnya dari peradaban Sumeria, Akkadia, serta Asyur dan Babilonia. Kata Anunnaki pertama kali muncul dalam teks-teks keagamaan dan mitologi Sumeria sekitar milenium ketiga sebelum Masehi, seperti dalam epos Gilgamesh dan kisah perjalanan Dewi Inanna ke dunia bawah, di mana secara harfiah Anunnaki berarti keturunan An, atau anak-anak dari Dewa Langit Anu. Dalam teks-teks ini, Anunnaki bukanlah makhluk asing atau luar angkasa, melainkan kelompok dewa-dewa penguasa yang berfungsi sebagai dewan ilahi untuk memutuskan dan mengatur takdir manusia, serta penjaga tatanan kosmik dan sosial, termasuk dalam pengaturan hujan, panen, musim, hukum dan kelahiran. Sementara dalam versi Babilonia, mereka adalah penguasa dunia bawah dan menjadi hakim para arwah setelah kematian, yang mirip dengan peran dewa pengadil di Mesir kuno. Jumlah dan identitas mereka sendiri bervariasi tergantung pada teks dan waktu, di mana dalam beberapa sumber, mereka terdiri dari 7 dewa besar. Di antaranya adalah Anu, dewa langit tertinggi, Enlil, dewa udara dan otoritas, Enki, yang juga dikenal sebagai Ea, dewa air dan kebijaksanaan, serta Ninhursag, dewi bumi dan kesuburan. Selain itu ada pula dewa-dewa lain seperti Nanna, dewa bulan dan penjaga waktu, Utu, dewa matahari dan keadilan, dan Inanna, dewi cinta, kesuburan, dan perang. Penting untuk dicatat, tak satu pun dari ribuan teks kuno Sumeria atau Akkadia yang ditemukan, baik yang ditulis di atas tanah liat, pahatan prasasti batu, maupun dicatat dalam literatur kerajaan yang menyebut bahwa Anunnaki adalah makhluk asing atau insinyur genetika. Semua deskripsi tentang mereka sepenuhnya bersifat mitologis dan religius, sejajar dengan para dewa dalam mitologi Yunani, Romawi, atau Hindu. Karena itulah para ahli sejarah dan arkeologi sangat menolak anggapan bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa. Sebab bagi mereka pandangan ini telah mengabaikan bukti tekstual dan konteks budaya Mesopotamia, dan juga merupakan bentuk spekulasi yang tak memiliki dasar akademis. Dr. Irving Finkel, kurator tablet Mesopotamia di British Museum menegaskan, mengartikan para dewa ini sebagai makhluk luar angkasa bukan hanya kesalahan tafsir besar, tetapi juga pengabaian terhadap kekayaan mitologi Mesopotamia. Pernyataan ini ia sampaikan dalam wawancara dengan Smithsonian Channel pada tahun 2018, sebagai bentuk penolakan terhadap teori yang terlihat seperti ilmiah, namun sejatinya telah mencabut Anunnaki dari konteks budaya dan keagamaannya yang otentik. Gagasan Anunnaki baru pertama kali muncul pada abad ke-20 yang dicetuskan oleh Zecharia Sitchin, seorang penulis kelahiran Azerbaijan yang tinggal di Amerika Serikat, di mana pada tahun 1976, ia menerbitkan buku berjudul The 12 Planet, yang merupakan bagian pertama dari seri The Earth Chronicles, yang kemudian menjadi fondasi teori alien Anunnaki. Dalam bukunya, ia menafsirkan teks-teks Mesopotamia kuno secara bebas dan menyimpulkan bahwa Anunnaki adalah makhluk luar angkasa dari planet Nibiru, yang konon memiliki orbit memanjang yang tak biasa dan hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun. Kedatangan Nibiru ke dekat bumi inilah yang menurutnya memungkinkan Anunnaki turun dan menciptakan manusia sebagai budak melalui rekayasa genetika untuk menambang emas demi menyelamatkan atmosfer planet mereka. Sekarang coba mari kita lihat dari sudut pandang ilmiah tentang sifat dan zat yang terkandung dalam emas.
bahwa apakah benar klaim emas dapat memperbaiki atau menyelamatkan atmosfer suatu planet. Dalam fisika dan ilmu atmosfer, emas bukanlah elemen yang berperan dalam pengaturan iklim, perbaikan lapisan atmosfer, atau perlindungan dari radiasi matahari. Emas memang memiliki sifat luar biasa, seperti tahan korosi, konduktor listrik yang baik, dan reflektif terhadap radiasi, namun tak memiliki kemampuan untuk menyerap gas rumah kaca, menstabilkan iklim, atau membentuk lapisan pelindung atmosfer. Fungsi emas sendiri lebih cocok untuk teknologi elektronik dan medis, hingga perlindungan peralatan luar angkasa. Karena itulah, mendengar teori bahwa Anunnaki membutuhkan emas untuk menyelamatkan atmosfer planet mereka saja sudah terdengar konyol, dan merupakan bagian dari teori yang tak memiliki dasar ilmiah. Selain itu, teori tentang planet Nibiru sebagai planet ke-12 termaksud matahari dan bulan dalam tata surya juga bertentangan dengan ilmu astronomi. Hingga saat ini, tak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan planet Nibiru, apalagi klaim bahwa planet ini memiliki orbit sangat panjang dan hanya mendekati bumi setiap 3.600 tahun. Para astronom termasuk pihak NASA sendiri telah menyatakan bahwa tak mungkin ada planet sebesar itu yang bisa lolos dari pengamatan dan deteksi modern. Teori lain yang sama lemahnya adalah gagasan tentang rekayasa genetika oleh Anunnaki, di mana menurut klaim ini, manusia diciptakan dari campuran DNA alien dan makhluk bumi untuk dijadikan budak tambang emas. Namun, klaim ini tak memiliki dasar ilmiah, arkeologis, maupun logis, sebab penelitian genetik, antropologi, dan sejarah manusia sejauh ini tak pernah menemukan jejak intervensi makhluk asing dalam asal-usul manusia. Dalam berbagai pandangan keagamaan dan ilmiah sendiri, manusia diyakini sebagai makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan yang memiliki akal budi, sesuatu yang tak bisa dijelaskan melalui skenario manipulasi biologis oleh alien. Lebih jauh lagi, teori Anunnaki ini juga membelokkan konteks budaya dan kepercayaan asli Mesopotamia sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Bangsa Sumeria adalah masyarakat agraris dengan sistem kepercayaan politeistik yang sangat terkait dengan fenomena alam. Mereka menuhankan unsur alam seperti langit, udara, air, dan bumi. Tak ada satupun catatan dalam ribuan teks paku yang menggambarkan konsep teknologi canggih, misalnya pesawat ruang angkasa, atau pencampuran DNA secara biologis. Sebaliknya, banyak simbol atau penggambaran aneh dalam artefak Mesopotamia yang oleh penganut teori konspirasi diinterpretasikan sebagai helm, alat komunikasi, ataupun mesin terbang sebenarnya hanyalah representasi ikonografi religius atau kosmologis. Dan satu hal yang patut dicatat, teori ilmiah sejati haruslah dapat diuji dan diverifikasi atau dibantah. Sementara teori Anunnaki sebagai alien tak memenuhi kriteria itu, sebab kadang berubah-ubah dan tak konsisten, serta selalu bergantung pada asumsi tanpa data. Inilah yang mempertegas bahwa ia bukanlah teori ilmiah, melainkan hanya spekulasi naratif yang menyerupai fiksi ilmiah. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, mengapa teori ini masih banyak dipercaya? Bahkan tak sedikit perdebatan tentang teori ini berlangsung di kedai kopi, tempat tongkrongan, hingga berbagai ruang diskusi lainnya yang pada akhirnya hanya berujung pada perdebatan kosong, meninggalkan kebingungan dan rasa ketidakpuasan di salah satu pihak. Manusia sejak dahulu selalu memiliki ketertarikan terhadap hal-hal yang misterius. Ketika dihadapkan dengan peninggalan kuno yang sulit dipahami, muncul rasa kagum bagaimana mungkin peradaban ribuan tahun lalu bisa sedemikian maju dan membuat atau melakukan itu. Ketakjuban ini sering berujung pada asumsi luar biasa, terutama ketika seseorang tak memiliki akses atau pemahaman terhadap penjelasan ilmiah atau historis. Dalam konteks ini kemudian muncul gagasan bahwa orang-orang zaman dahulu tak mungkin menciptakan semua itu sendiri, pasti ada bantuan dari makhluk luar. Inilah cikal bakal dari argumen from incredulity, sebuah kekeliruan logika yang berbunyi, karena saya tak bisa menjelaskannya, maka pasti ada kekuatan luar biasa di baliknya. Selain itu, teori konspirasi lain yang turut berkembang antara lain seperti klaim bahwa piramida dibangun oleh alien, teori bumi datar, hingga reptilian, yang menyatakan bahwa tokoh-tokoh elit dunia seperti presiden, bangsawan, dan artis adalah makhluk alien reptil penyamar yang mengendalikan umat manusia. Semua teori ini pada akhirnya mengarah pada satu kesimpulan. Imajinasi yang tenggelam dalam hayalan seringkali menjauhkan manusia dari cara berpikir yang logis dan rasional. Dalam ilmu filsafat, hal ini dikenal sebagai kesalahan logika karena ketidakpercayaan, yaitu kekeliruan berpikir yang terjadi ketika seseorang menolak suatu gagasan hanya karena terasa sulit dipercaya atau dipahami secara pribadi, di mana sangat umum muncul dalam berbagai teori konspirasi.
Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa orang-orang cenderung mempercayai teori konspirasi ketika mereka tak punya kontrol terhadap lingkungan atau masa depan. Kita mungkin tak bisa mengubah keyakinan yang telah lama ditelan mentah-mentah oleh sebagian orang, karena sekali sesuatu dianggap sebagai kebenaran, akan sangat sulit untuk digoyahkan bahkan oleh logika. Dan pada akhirnya pertanyaannya sederhana, apakah kita berdiri di sisi nalar dan bukti, atau justru selamanya memilih tenggelam dalam dunia konspirasi yang dibangun oleh imajinasi tanpa dasar?